مرحبا أهلا النوادي. الفاتحة إلى روح الحبيب حسن بن حسين بن ياسين البار أن الله يعلي درجاتهم في الجنة يكثر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اقرأ. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ghusli, bab mandi. Ta'riful ghusli lughatan, definisi mandi secara bahasa adalah as-sayalan, yaitu aliran. Wa syar'an, dan secara definisi syariat, ta'amimu jami'il badani bil ma'i bi niyatin makhsusatin, yaitu meratakan seluruh badan dengan aliran air dengan niat yang khusus. Al-farqu bainal ghusli wal ghasli wal gisli. Perbedaan antara ghuslu wal ghasli wal gisli. Al-ghuslu, mandi, itu dengan membacanya dengan dhamma adalah maknanya ta'mimu jami'il badani bil ma', yaitu meratakan seluruh anggota badan dengan aliran air. Al-ghaslu dengan membacanya dengan fathah, ismun li ghasli ba'dil a'dha, yaitu suatu nama untuk basuhan sebagian anggota badan. Al-gislu dengan kasrah adalah maknanya ismun lima yudhafu ilal ma'i min sabun aw ghairihi, adalah suatu nama yang dijadikan media daripada seperti contohnya sabun atau selainnya. Ahkamul ghusli, hukum-hukum mandi, khamsatun, ada 5. Wajibun, wajib, idza nazara al-ghusla al-masnuna, apabila seseorang menazarkan mandi sunnah. Wa fi halati sittin, dan di dalam 6 keadaan. Minha, di antaranya adalah khurujul mani, keluarnya mani. Mandubun, hukumnya sunnah, ka ghuslil jumu'ati wal aidain, yaitu mandi di hari Jumat dan mandi di 2 hari raya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Mubahun, hukumnya mubah, idza kana litabarrudi aw tanazzufi biduni niyatin salihah, apabila mandinya hanya untuk menyegarkan badan atau membersihkan badan tanpa niat ibadah. Yang keempat, makruhun, hukumnya makruh mandi adalah al-ghuslu bil ingimasi lis-shaim, yaitu mandi untuk menghilangkan keletihan atau dahaga bagi orang yang berpuasa. Yang kelima, haramun, hukumnya haram ma'as sihhati, namun tetap sah, idza kana bima'in maksubin, apabila dia mandi menggunakan air hasil curian. Yang berikut adalah haramun ma'a adamis sihha, yaitu haram tapi tidak sah mandinya, idza kanat haidhan bi niyati ta'abbudi, apabila seorang wanita mandi dalam keadaan haid dengan niat ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barakallahu. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Qala muallif rahimahumullah, pengarang kitab, beliau melanjutkan pembahasan sampai ke bab al-ghusli, bab tentang mandi. Ta'riful ghusli lugatan as-sailan, definisi mandi artinya sailan, mengalirkan air.
Wa sar'an, adapun secara penjelasan terminologi yaitu ta'mimu jami'il badani bil ma' bin niyatin makhsusah, meratakan seluruh badan dengan air dengan niat khusus, yaitu niat ibadah. Al-farqu bainal gusli wal ghusli wal gisli, ya. Perbedaan antara kata al-ghusli, kalau gofnya itu gonya itu dhamma, artinya mandi. Gusli, kalau fathah huruf gonya ghusli, itu artinya mencuci. Wal gisli bisa diartikan sabun dan lain-lain. Ini kelebihan bahasa Arab. Ada kalanya hurufnya sama, tapi ketika harokatnya berbeda, maka artinya juga berbeda. Seperti kata guslu, gosli, gislu, beda secara arti. Ada juga gomrun. Ini, kalau gomrun artinya kathirun, banyak. Gimrun artinya hikdun, dendam. Gumrun artinya yang bodoh. Gomarun artinya adalah dasam, lemak. Gumarun artinya kidhun sogir, gelas kecil. Gumrotun artinya kunyit. Gomrotun artinya kesedihan. Hurufnya sama tapi harokatnya berbeda, maka arti berubah. Itu kelebihan daripada bahasa Al-Quran, bahasa hadis Nabi, yaitu bahasa Arab. Kemudian dikatakan di sini ahkamul gusli khamsatun, hukum mandi ada 5. Jadi kita mandi ini ada 5 hukum. Yang pertama wajib. Wajib artinya kita disyariatkan, diperintahkan wajib untuk mandi ketika hadas besar. Hadas besar, maka kita harus wajib mandi untuk mengangkat hadas besar tersebut, dan harus pakai niat. Yang menyebabkan kita wajib mandi disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah, itu ada 6. Mujibatul gusli sittatun, yang menyebabkan wajib mandi ada 6. Yang pertama ilajul khasyafa fil farj, masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, suami istri. Ia masuk wajib mandi. Yang kedua khurujul mani, keluarnya air mani. Khurujul mani. Yang ketiga haid, wanita yang menstruasi, selesai dari masa menstruasinya wajib mandi. Yang keempat an-nifas, yaitu nifas, melahirkan, keluar nifas. Sudah berhenti nifasnya baru mandi. Yang kelima adalah al-wiladah, melahirkan. Dan yang keenam al-maut, meninggal dunia. Nah, ini 6 yang mewajibkan mandi. Musannif menambahkan juga idza nazara al-ghusla masnun, juga wajib mandi apabila nazar mandi sunnah. Jadi mandi sunnahnya dia nazar. Misalnya mandi sunnah itu seperti mandi untuk melaksanakan sholat Jumat, itu mandinya mandi sunnah. Dia niat, nanti saya hari Jumat saya nazar, kalau saya berhasil melakukan ini atau itu dan lain sebagainya, saya nazar mandi Jumat. Nah, ketika nazar mandi Jumat, maka dia hukumnya wajib. Wa fi halatin sittatun minha khurujul mani. Atsani mandub. Kemudian yang kedua mandi sunnah. Nah, ini panjang, mandi sunnah ini banyak. Tapi di sini diberikan ilustrasi kagusli jum'ati, seperti mandi tadi, mau melaksanakan sholat
Jumat, wal aidaini, dan melaksanakan dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan juga ada mandi sunnah di waktu sebelum terbitnya fajar shadiq di bulan suci Ramadan. Itu juga ada mandi sunnahnya di waktu malam tersebut. Yang ketiga mubah, mandi yang mubah. Idza kana litabarrudi aw tanazzufi biduni niyatin salihah, yaitu sekedar mandi untuk mendinginkan badan atau untuk bersih-bersih tanpa niat ibadah, maka hukumnya ini namanya mandi mubah. Yang keempat makruh, al-ghuslu bil ingimas li shaim. Makruh mandi bil ingimas, menyelam. Mungkin punya kolam, dia menyelam. Ya, yang Ternate bilang batum. Ini namanya bil ingimas. Itu hukumnya makruh bagi orang puasa. Makruhnya kenapa? Kalau memang dia biasanya kalau ingimas, dia menyelam, biasanya tidak masuk air ke dalam hidungnya, mulutnya, telinganya, itu makruh. Tapi kalau dia nyelam biasanya masuk, batal. Itu hukumnya haram. Puasanya batal. Makanya ulama memberikan spesifikasi, khususnya ketika sedang berpuasa di bulan suci Ramadan, puasa wajib. Syekh Nawawi Al-Bantini dalam kitab Nihayatuz Zainnya menyatakan, kalau mandi perintah wajib dan perintah sunnah itu diperbolehkan kita mandi di bulan suci Ramadan dengan batasan normal, mandi secara normal pakai gayung. Seandainya di saat kita mandi kemasukan air, karena dalam mazhab Syafi'i segala sesuatu yang masuk lewat telinga, ukurannya jari kelingking, batal. Masuk lewat khaisum, ujung pangkal tulang hidung, batal. Lewat rongga, kerongkongan, batal. Nah, kita mandi tapi perintah wajib. Kita lagi mandi janabah atau mandi sunnah, sholat Jumat. Kita mandi secara normal, tidak sengaja masuk air. Mungkin masuk ke mulut, ke telinga, maka dimaafkan. Puasanya tidak batal. Tapi kalau mandinya tidak niat ibadah, bukan mandi wajib, bukan mandi sunnah, mandi saja kebiasaan untuk mendinginkan badan, itu sengaja ataupun tidak sengaja kalau masuk ke dalam rongga, batal ketika puasa. Makanya para ulama mengajarkan, kalau lagi mandi biasa bulan suci Ramadan, jangan guyur kepala, badan saja, takut nanti masuk, karena sengaja atau tidak sengaja batal. Beda kalau mandi wajib atau mandi sunnah, kalau tidak sengaja masuk tidak batal. Itu spesifikasi yang dijelaskan oleh para fuqaha. Kasusnya sama seperti wudu. Di saat kita berpuasa, di dalam wudu sunnah kumur-kumur dan menghirup air ke hidung, istinsyak. Itu sunnahnya tetap ada walaupun kita puasa, tidak dihilangkan, tetap disunnahkan kita dalam keadaan berpuasa ketika wudu kumur dengan batasan yang normal. Seandainya kumur-kumurnya tidak sengaja tertelan ketika wudu, tidak batal. Kenapa? Karena sedang melakukan ibadah, sedang melakukan sunnah. Beda kalau habis main bola, dia buka itu tempat minum, dia kumur-kumur. Bulan puasa, lagi puasa, tidak sengaja tertelan, batal. Mau sengaja atau tidak sengaja batal. Itu bedanya. Kalau yang ibadah tidak batal kalau tidak sengaja. Tapi kalau yang bukan ibadah, sengaja ataupun tidak sengaja batal. Kemudian mandi yang tidak membatalkan tadi, kalau tidak sengaja masuk, kalau sengaja masuk ya batal walaupun ibadah. Sehingga mereka katakan normal mandinya, diguyur.
Mandi wajib, mandi sunnah. Kalau dia miring kepala sengaja masuk, batal dia. Karena yang tidak batal mandi normal. Itu kalau mandi mengguyur air. Tapi kalau menyelam, pergi ke laut, dia salah menyelam, dia batum. Nah itu walaupun mandi wajib, mandi sunnah, kalau batum batal. Apalagi yang tidak perintah wajib atau sunnah. Makanya bulan suci Ramadan tidak boleh kita berenang di laut. Karena kalau kita menyelam walaupun kita sedang janabah, berarti ada perintah wajib mandi. Itu sekalipun perintah wajib mandi ataupun sunnah, kalau menyelam kemasukan air batal. Dia batal. Itu perlu kita pahami pembahasan di kalangan para fuqaha tentang masalah tersebut. Maka disebutkan kalau kita sedang berpuasa, air yang kita masukkan ke mulut sebelum dan kita belum menelannya, itu hukumnya makruh. Tidak batal puasa, tapi makruh. Tapi kalau tertelan batal dia. Kemudian dikatakan di sini haram ma'as sihhah. Yang kelima, mandinya hukumnya haram tapi sah. Hukumnya haram tapi sah. Apabila air tersebut dia ambil dengan cara mencuri. Dia pencuri, mandi wajib, mandi janabah, tapi air punya orang dia curi. Nah ini kata para ulama, mandinya haram tapi janabahnya terangkat, sah. Kalau janabah untuk laki-laki, dan untuk perempuan berbeda. Kalau perempuan haid pakai air yang dicuri dengan niat dia ibadah dengan air tersebut, maka dihukumi tidak sah, haram dan tidak sah. Nah ini bab tentang al-ghusl, tentang mandi. Nah, sehingga beberapa ulama mengatakan ada baiknya kalau bulan suci Ramadan itu mandinya basahkan badan saja, tidak usah kepala. Kecuali tadi mandi sunnah dan mandi wajib. Karena mandi wajib harus kena kepala. Tapi kalau mandi litabarrud untuk mendinginkan badan dan tanzif, ditakutkan nanti kalau kita guyur masuk ke telinga dan kita tidak melakukan perintah mandi wajib atau mandi sunnah, kita mandi biasa saja masuk, maka dia batal. Jadi biasa badan, nanti sudah buka puasa baru siram kepala. Kecuali hari Jumat. Nah ini mandi-mandi sunnah banyak. Ada mandi sunnah juga keluar dari WC habis buang hajat, buang air besar. Itu sunnahnya habis buang air besar mandi. Bahkan mencabut bulu ketiak, kata Syekh Nawawi, habis cabut bulu ketiak sunnahnya mandi. Jadi masih bisa banyak peluang untuk kita mandi dengan mandi sunnah. Tapi kalau mandinya mandi kebiasaan, tidak sengaja masuk itu air, maka batal. Ya wallahu alam bisawab. Ya sedikit-sedikit saja. Al-Fatihah ila ruh Al-Imam Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wal Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir wa usuli wa furu'ihim anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa kathiru masubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yahfaduna bijahim wa yanfa'una bihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumi wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fil hamid, ya man huwa fi majdi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammad khatamil anbiya wal mursalin ya rahman ya rahim wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas biografi ulama seorang sufi, seorang arif billah bernama Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami. Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami. Beliau ini disebut sebagai Sultanul Arifin, rajanya Arifin. Arifin ini orang-orang yang mengenal Allah. Di dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya disusun oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani, beliau menukilkan penjelasan dari seorang sufi, seorang wali bernama Syekh Abu Bakar Asy-Syibli. Nah, Syekh Abu Bakar Asy-Syibli ini pernah ditanya, man arif, siapa orang yang arif, yang mengenal Allah, ciri-cirinya seperti apa, karakternya seperti apa? Maka Al-Imam Syibli menjawab, orang yang arif billah itu adalah alladzi arafa Allah. Pertama, dia mengenal Allah. Imam Ghazali mengatakan mengenal Allah itu dengan hati. Beliau katakan qalbun miftahun li ma'rifatillah. Al-Imam Ghazali mengatakan al-qalbu miftahun li ma'rifatillah. Hati itu kunci untuk mengenal Allah. Yang kedua, kata beliau, wa arafa muradallah. Dia mengetahui keinginan Allah. Berarti di sini dibutuhkan ilmu. Allah menginginkan ibadah kepadanya dengan cara yang diinginkan oleh Allah, maka sesuai dengan ilmu. Kemudian ketiga, kata beliau, dia mengenal Allah, dia mengenal keinginan Allah. Kemudian ketiga, amila bima amarallah, dia mengamalkan seluruh perintah Allah. Yang keempat, wa a'rada amma naha anhu Allah, dan dia menjauhi seluruh larangan Allah. Dan yang kelima, da'a ibadallah ilallahi azza wa jal, dan dia mengajak hamba-hamba Allah untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dinamakan arif billah. Al-arif billah, orang-orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita ingin memahami lebih dalam tentang makna arif billah, tentang makom, pangkat-pangkat orang-orang yang mengenal Allah, tentang ma'rifat, itu ada kitab karyanya Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, berjudul Bustanul Arifin, kebun orang-orang arif billah. Di situ membahas secara spesifik bagaimana teori-teori, bagaimana amalan-amalan, bagaimana definisi-definisi tentang arif billah dan ma'rifah. Kemudian ditanya lagi oleh seseorang kepada Al-Imam Asy-Syibli, kalau arif billah sudah dijelaskan tadi, sekarang man sufi, siapa itu sufi? Maka beliau mengatakan, sufi adalah man sofa qalbuhu fasofa wasalaka tariqal mustafa wa rama dunya khalfa qafa, ya, wa rama dunya khalfa qafa wa adzaqa hawa ta'mal jafa. Sufi artinya adalah, beliau katakan di dalam definisi sufi, ya,
yaitu tadi pertama apa? Man sofa qalbuhu, orang yang hatinya bersih, fasofa, maka dia menjadi suci. Wasalaka tariqal mustafa, kemudian dia ikuti jalan tarekatnya Nabi Muhammad SAW. Waroma dunya khalfa qofa, dan dia membuang dunia di belakang lehernya, dia palingkan dunia. Kemudian yang keempat yaitu waroma dunya khalfa qofa, yang keempat adalah dia mencicipi atau membuat hawa nafsunya merasakan pahitnya, diblokir dari keinginan nafsu. Jadi dia punya nafsu ini dia blokir. Namanya apa tuh? Kalau bahasa sekarang blokade, boikot. Jadi dia punya nafsu itu diboikot. Kalau nafsu ingin mengajak keburukan, diboikot, gak boleh. Ini semua namanya sufi. Bishr Al-Hafi juga menjelaskan yang sama. Beliau katakan sufi itu adalah man sofa qalbuhu lillah, orang yang hatinya bersih karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sahal Tustari juga pernah ditanya, su'ila ani sufi, ditanya tentang sufi itu siapa dan bagaimana karakter sufi. Beliau mengatakan sufi itu adalah man sofa minal kadar wamtala'a minal fikri wa naqata'a illallah minal bashar wastawa indahu dhahab wal madar. Sufi adalah orang yang hatinya sudah bersih dari kotoran. Sofa minal qadar wamtala'a minal fikri, hidupnya dengan berfikir. Wa naqata'a ilallah minal bashar, tujuannya hanya kepada Allah, terputus dengan manusia. Wastawa indahu adz-dzahab wal madar, harga emas dan batu kerikil sama di sisinya. Itu namanya as-sufi. Jadi sufi mereka tinggi pangkatnya dan juga orang yang arif billah. Nah, Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami, beliau ini sufi kemudian arif billah. Al-Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah, di dalam kitabnya Siyar wa A'lami Nubala, ketika memberikan pujian kepada Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami, beliau katakan beliau adalah Sultanul Arifin, rajanya orang-orang arif billah. Ahaduz zuhad, salah satu ulama yang sangat zuhud terhadap dunia. Nama aslinya adalah Taifur bin Isa. Taifur bin Isa bin Syurusan. Nah, Syurusan ini kakeknya yang masuk Islam. Jadi dari keluarganya yang pertama kali masuk Islam, kakeknya bernama Syurusan. Beliau dilahirkan di kota Bistom, makanya namanya Al-Bistami. Ada satu kota di Khurasan namanya Bistom, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Yaqut Hamawi dalam kitabnya Mu'jamul Buldan. Tahun 188 Hijriah. Meninggal di kota Bistom juga pada tahun 261 Hijriah. Al-Imam Az-Zahabi menyatakan bahwa salah satu guru beliau punya guru ini dihitung oleh Imam Zahabi ada 103 guru. Jadi beliau punya guru banyak, 103 guru. Bahkan ada satu gurunya wanita sufiah namanya Fatimah Naisaburi. Itu wanita sufiah, kaya raya tapi jadi sufi di kota Naisabur. Kemudian guru beliau juga adalah yang sangat utama, yaitu Al-Imam Ja'far As-Shadiq Ibn Muhammad Al-Baqir. Namun saya menghitung tahun lahirnya memang tidak ketemu. Tapi di kitab-kitab para ulama menyebutkan guru beliau Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Sampai sekarang saya belum dapat apakah maksud gurunya Imam Ja'far As-Shadiq lewat anak-anaknya atau murid-muridnya. Tapi kalau di kitab-kitabnya para ulama, Imam Zahabi, di kitabnya Al-Imam Ibnu Khilqan, di kitabnya Al-Imam Fariduddin Al-Attar, itu menyatakan beliau punya guru utama Imam Ja'far As-Shadiq. Tapi kalau tahun lahir tidak ketemu. Karena Al-Imam Ja'far As-Shadiq ini lahir tahun 80 atau 83. Meninggal tahun 148.
Jadi meninggalnya 148, sedangkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami ini lahir tahun 188. Berarti jauh. Tapi di dalam kitab itu disebutkan beliau belajar kepada Al-Imam Ja'far Shadiq. Nah, ini butuh kajian lebih mendalam. Apakah beliau langsung ketemu Imam Ja'far Shadiq? Kalau langsung ini tahun tidak ketemu. Ataukah lewat anak-anak beliau atau murid-muridnya Imam Ja'far Shadiq? Wallahu a'lam. Nah, Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami punya dua orang saudara ahli ibadah juga. Satu namanya Adam, satu namanya Ali. Satu namanya Adam, satu namanya Ali. Dua-dua ini juga ahli ibadah. Tapi yang lebih hebat ibadahnya, lebih hebat zuhudnya, lebih hebat ilmunya, yaitu saudara mereka Thaifur bin Isa, yaitu Abu Yazid Al-Bistami rahimahumullah. Para ulama mereka membuat satu observasi khusus membahas tentang Abu Yazid Al-Bistami menjadi kitab-kitab khusus. Jadi kita ingin mengenal lebih dekat Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami. Ada beberapa kitab yang isinya khusus membahas biografi beliau. Ada yang 1 jilid, ada yang 2 jilid. Ada seorang ulama Mesir bernama Dr. Abdul Halim Mahmud, punya kitab Sultanul Arifin Abu Yazid Al-Bistami. Juga ada Syekh Ahmad Farid, punya kitab judulnya Abu Yazid Al-Bistami Sultanul Ulama atau Sultanul Arifin fi Qarni Thalith Hijri. Ini kitab-kitab khusus membahas tentang Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami rahimahumullah. Pujian para ulama kepada beliau sangat luar biasa. Bahkan seorang sufi juga, seorang wali besar bernama Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, itu memberikan pujian kepada Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami dengan ucapan beliau, hadza rajulu khurasani bainana ka Jibril bainal malaikah. Laki-laki dari Khurasan ini, Khurasan tempat tinggalnya Abu Yazid. Yang dimaksud yakni Abu Yazid. Abu Yazid ini laki-laki yang berasal dari Khurasan. Pangkatnya di sisi kami, di sisi para sufi, itu bagaikan pangkatnya malaikat Jibril dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Nah, malaikat Jibril sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qastalani dalam kitabnya beliau Irsyadus Sari, syarah dari Sahih Al-Bukhari, mengatakan malaikat Jibril punya titel, punya gelar. Yang pertama itu adalah Sayyidul Malaikah. Sayyidul Malaikah artinya pemimpin para malaikat. Jadi pangkatnya Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami itu di kalangan para sufi seperti pemimpin mereka. Kemudian Syekh Fariduddin Al-Attar dalam kitabnya Tazkiratul Auliya juga memberikan komentar tentang sosok pribadi Abu Yazid Al-Bistami. Beliau mengatakan kana akbar masyayikh. Beliau adalah guru besar. Wa a'zamal auliya, seorang wali yang sangat agung. Wa hujjatal khalqi, hujjahnya makhluk. Wa kutubal ilm, kutubnya ilmu. Wa marji'al autad, tempat rujukan para wali-wali autad. Walam yakun lahu nazirun fir riyadat wal karamat wal halat. Dan beliau tidak ada tandingannya dari sisi riyadahnya, keramatnya dan keadaannya. Nah, ini pujian kepada Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami rahimahumullah. Kemudian dikatakan beberapa kisah menyebutkan beliau ini sejak kecil memang sudah terlatih menjadi orang ahli ibadah. Dari kecilnya. Diceritakan di dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya karya Syekh Abi Bakar bin Muhammad Syata. Usia masih anak-anak, beliau sudah mulai belajar Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran. Setiap ayat yang dipelajari, beliau selalu pulang ke rumah bertanya kepada ayahnya, ini maknanya apa?
Nah, satu ketika sedang belajar Al-Quran, sedang membahas tentang surat Al-Muzammil. Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qummi laila illa qalila. Wahai yang berselimut, bangunlah malam, solat malam walaupun sedikit. Maka Al-Imam Abu Yazid ketika pulang ke rumah bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, saya mau bertanya. Ya, silakan. Yang berselimut di ayat tersebut di surat Al-Muzammil itu siapa? Ya ayyuhal muzammil qummi laila illa qalila. Wahai yang berselimut, bangunlah solat malam walau sedikit. Kata ayahnya, oh itu maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, jadi Nabi Muhammad solat malam? Iya, benar. Kenapa ayah? Saya tidak pernah lihat solat malam. Ayahnya bilang, oh Nabi Muhammad kuat sholat malam, kita gak bisa sama, beda. Kata ayahnya demikian. Jadi ayahnya ini awalnya jarang, bahkan tidak pernah sholat malam, sholat tahajud. Abu Yazid kembali belajar lagi besok harinya. Ketika belajar lagi, lanjutan daripada surat tersebut sampai di wa ta'ifatun, ya, wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, dan sekelompok orang yang ikut sholat malam bersama engkau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pulang lagi ke rumah, wahai ayah, ini lanjutan dari ayat yang pernah saya tanyakan. Wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, dan sekelompok orang yang ikut sholat malam bersama Nabi Muhammad. Yang saya mau tanyakan, ini sekelompok orang ini siapa mereka? Kata ayah Abu Yazid, oh itu sahabat-sahabat Nabi, mereka kuat dalam sholat malam, wajar. Kenapa ayah tidak sholat malam? Nah, lain. Mereka itu memang diberikan kekuatan sholat malam. Nabi Muhammad juga demikian. Kemudian Abu Yazid mengatakan, terus kita ini ikut siapa? Kalau Nabi Muhammad sholat malam, sahabat juga sholat malam, kemudian kita terus sholat malam, terus kita ikut siapa? Kalau mereka saja, Nabi Muhammad yang sudah dijamin surga sholat malam, sahabat-sahabat yang menjadi orang terdekat Nabi Muhammad juga sholat malam, lah kita ini yang bukan sahabat, bukan Nabi, justru malas sholat malam. Harusnya kita lebih giat sholat malam. Maka ini nasihat masuk ke dalam hati ayahnya. Kata ayahnya, betul juga. Sodakta ya waladi, engkau benar wahai anakku. Mulai hari ini dan seterusnya, ayah berjanji, ayah akan sholat tahajud, sholat malam, istiqomah setiap hari. Nasihat dari Abu Yazid. Maka Abu Yazid mengatakan, wahai ayah, nanti kalau engkau bangun malam untuk tahajud, jangan lupa bangunin saya juga mau ikut. Kata ayahnya, ya waladi, wahai anakku, engkau masih kecil, nanti sudah balik, sudah dewasa, baru ayah bangunkan. Engkau masih anak-anak, jangan dulu sholat malam, jangan dulu sholat tahajud. Maka Abu Yazid mengatakan, kalau begitu nanti di hari kiamat saya akan mengadu kepada Allah. Saya akan mengatakan, ya Allah, ini ayah saya ketika saya ingin sholat malam dia larang. Dia tidak mau ajarkan saya sholat tahajud, sholat malam. Nanti saya mengadu di hadapan Allah di hari kiamat. Katanya, ya kalau gitu jangan. Sementara malam kita bangun sama-sama. Subhanallah, itu masih anak-anak. Akhirnya mulai hari itu sampai beliau meninggal dunia, tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami rahimahullah. Dan beliau ketika masih anak-anak juga senang berkunjung ke tempat-tempatnya orang-orang soleh. Kalau dengar kabar berita di sana ada ulama, di sana ada wali, di sana ada orang soleh. Usia masih anak-anak, tapi jiwanya ini dewasa. Dengar kabar di sana ada orang soleh, ada orang wali, ada orang baik, ada orang alim, langsung ziarah, berkunjung, ambil berkah, tabarrukan. Satu ketika dengar kabar di kampung sebelah itu ada seorang wali. Dapat berita ada seorang wali di kampung sebelah beliau. Maka beliau dengan kawan-kawannya seluruhnya pergi menuju ke wali tersebut. Sampai di masjid, wali itu masuk ke masjid. Ketika masuk ke masjid, masjidnya dulu hamparan tanah, bukan lantai, bukan tehel.
Ini yang mengaku wali ini masuk, dia buang ludah di dalam masjid, buang ludah. Kata Abu Yazid, kita balik saja. Ini bukan wali. Kenapa? Dikatakan hadza ghairu ma'munin ala adabin min adabi Rasulillah SAW. Fa kaifa yakunu ma'munan ala ma yad'ih? Sama adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saja dia tidak bisa dipercaya. Bagaimana kok dia bisa dikatakan wali kalau adab-adab Nabi Muhammad saja dia tidak lakukan? Karena di dalam masjid itu Nabi melarang membuang ludah. Nah, ini mengaku wali, masuk masjid buang ludah. Kalau adab Nabi saja tidak dia lakukan, bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang wali? Itu kata Abu Yazid ketika masih anak-anak. Sehingga ini tariqah, jalannya para asfiya, para sufi, para arifin billah, itu jalan mereka itu isi Al-Quran dan hadis. Amalan Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, tariqatuna mukhayyadun bil kitabi wa sunnah. Disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya. Tarekat kami adalah Al-Quran dan sunnah. Kullu turuq masdudah ila ala man iktafa athar Rasulullah SAW. Seluruh jalan kebaikan tertutup kecuali jalan yang dimana telah ditapaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan yang kami lalui, kata Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahumullah. Disebutkan di dalam kitab Nawadir oleh Syekh Ahmad Al-Qalyubi. Jadi Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami ketika ibadah puluhan tahun, beliau merasakan kekhusyuan itu belum sempurna, kenikmatan ibadah itu belum sempurna, keimanan ini belum merasakan kenikmatan, belum merasakan manisnya keimanan, karena iman itu punya rasa. Nabi SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad rasula." Bisa dirasakan rasanya iman orang yang sudah ridho Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Bisa dirasakan keimanan. Nah, ibadahnya Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami bertahun-tahun tidak merasakan kenikmatan, tidak merasakan kekhusyuan yang sempurna. Akhirnya beliau introspeksi, menghisap diri. Ini ada yang kurang, ada yang salah dengan saya. Dicari tahu apa kesalahannya, tidak ketemu. Akhirnya pulang ke rumah, bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, coba ibu ingat-ingat di saat ibu sedang mengandung saya, mungkin ada yang ibu lakukan, makan makanan yang haram atau lain sebagainya." Kata ibunya, "Ayahmu menjaga saya dari makanan. Tidaklah makanan yang masuk melainkan semuanya halal. Tidak mungkin ibu makan makanan yang haram. Kenapa kau bertanya demikian? Ibadah saya, wahai ibu, saya lakukan bertahun-tahun, saya tidak merasakan kekhusyuan. Saya tidak merasakan kenikmatan dalam ibadah. Ini pasti ada apa-apa dengan diri saya." Maka ibunya sambil merenung, akhirnya teringat, "Oh, pernah dulu waktu sedang mengidam, kau sedang di dalam perut, saya sedang mengandung engkau. Naik di atas rumahnya tingkat, tetangga sedang menjemur. Ada yang meriwayatkan keju, ada yang meriwayatkan zabib. Zabib itu al-inab mujaffaf, anggur yang dikeringkan, kismis. Tapi riwayat lain mengatakan keju. Nah, kebetulan naik di atas rumah, tetangga ini sedang menjemur keju. Ada keinginan mencicipi. Kebetulan ada ampas keju yang ibaratnya jatuh di situ, bukan di tempat pengeringan, tapi ada yang jatuh. Dan itu seukuran semut kecil. Maka diambillah, kata ibunya Abu Yazid. Maka ibu mengambil itu yang sedikit seukuran semut dan makan. Kata Abu Yazid, "Nah, ini sudah dapat jawabannya, wahai ibu. Ibadah saya terganggu, tidak sempurna khusyuknya, kenikmatan ibadahnya tidak dirasakan. Ini karena sebab makanan itu, wahai ibu, yang pernah kau makan di saat saya di dalam perutmu. Sekarang
Kita pergi ke rumah tetangga kita, kita minta halal keju yang pernah dimakan oleh ibu. Maka mereka datang ke rumah tetangganya, kemudian meminta halal. Kata tetangganya, apa? Kalian minta halal apa? Dikatakan keju yang dahulu seukuran semut kau jemur di atas rumahmu itu, saya makan sedikit tanpa izin. Oh, sudah dihalalkan. Kalau gitu saya halalkan. Ketika dihalalkan, maka Abu Yazid Al-Bustami ibadahnya khusyuk, ibadahnya nikmat, meninggalkan maksiat mudah, melawan nafsu juga mudah. Itu sebab daripada makanan. Kemudian dikisahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami ini, beliau punya kebiasaan kalau masuk ke masjid tidak langsung masuk. Karena yaqif ala babil masjid yabki. Tapi kebiasaannya selalu berdiri di depan masjid, pintu masjid sambil menangis. Menangis. Orang-orang yang melihat itu bertanya, "Wahai Al-Imam Abu Yazid, kenapa engkau menangis?" Beliau katakan, "Ajidu nafsi ka imra'atin mustahadah." Saya dapati diri saya ini seperti wanita yang sedang haid, sedang menstruasi. Maknanya apa? Beliau merasa ini banyak dosa, mau masuk ke rumah Allah. Beliau merasa beliau ini banyak dosa, tidak layak masuk ke rumah Allah. Bagaikan saya wanita yang menstruasi. Akhafu an ulawwitha masjidah. Aku takut kalau aku masuk, aku kotori itu masjid dengan dosa-dosa yang dibawa. Ini namanya khauf wa khosyah. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu sifat yang baik. Asal jangan sampai tertipu, terjerumus kepada putus asa. Itu syaitan sudah masuk. Dalam kitab Talbisu Iblis karya Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Bughdadi Abu Faraj Abdurrahman yang lahir tahun 510 Hijriah, meninggal 597 Hijriah, itu menyebutkan kalau rasa takut kepada Allah itu sifat mulia. Karena nanti melahirkan sifat-sifat yang baik, diantaranya takut melakukan dosa. Kemudian mudah meneteskan air mata kalau terpeleset dalam dosa. Ini semua sifat-sifat baik. Namun jika sudah mengarah rasa takut kepada Allah, mengarah kepada putus asa, kayaknya dosa saya tidak diampuni ini. Ini terlalu banyak saya punya dosa. Maka di situ sudah ada perannya iblis, perannya syaitan untuk menjerumuskan kita kepada putus asa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga masuk bab dosa. Jadi putus asa, wala tai'asu min rahmatillah. Allah sudah nyatakan jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut yang luar biasa beliau, sehingga masuk masjid pun menangis karena takut mengotori masjid dengan dosa yang dibawa. Subhanallah. Beliau juga punya kebiasaan baju yang digunakan untuk sholat, baju yang khusus. Tidak digunakan untuk masuk kamar mandi, tidak digunakan untuk berjalan atau di rumah. Tapi baju yang sholat khusus itu, untuk sholat saja. Itu kurang lebih beliau lakukan selama 40 tahun. Muddatu arba'ina sanatan mayyaza baina thiyabis sholati wa thiyabi baiti wa thiyabil wudu. 40 tahun beliau pisahkan pakaian sholat, pakaian wudu, pakaian yang dipakai di rumah. Kenapa demikian? Agar ketika sholat ini pakaian yang digunakan pakaian yang benar-benar istimewa dan benar-benar bersih dan steril. Ini juga dipraktekkan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin di dalam kitab Tanbihul Muqtarrin karya Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, meninggal 973 Hijriah. Itu Al-Imam Ali Zainal Abidin juga demikian, ketika masuk ke kamar mandi, masuk ke toilet, keluar untuk sholat, baju diganti yang baru. Untuk zikir, baju juga yang khusus untuk zikir. Untuk mengajar juga khusus untuk mengajar. Nah, ini mereka praktekkan yang namanya innallaha yuhibbul mutatahhirin
wa yuhibbut tawabin. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senang bertobat dan Allah mencintai orang yang selalu mensucikan dirinya. Dipraktikkan oleh Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami rahimahumullah. Kemudian di dalam kitab Tazkiratul Auliya itu ada kisah Abu Yazid Al-Bistami rahimahumullah punya kebiasaan kalau sebelum sholat malam atau sesudah sholat malam beliau jalan keliling keluar tengah malam dengan pakaian lengkap, dengan jubahnya, dengan imamahnya, lewat di satu jalan berpapasan dengan seekor anjing. Maka anjing ini berjalan menuju ke arah Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid spontan mengangkat jubahnya karena takut nanti bersentuhan dengan anjing. Najis mughallaza, najis berat. Allah ilhamkan itu anjing bisa berbicara. Itu anjing mengatakan, "Ya Aba Yazid, seandainya bersentuhan dengan saya dan dalam keadaan kering, saya kering, engkau kering, maka itu tidak sampai najis," kata anjing. Dan yang kedua, seandainya saya basah kemudian bersentuhan denganmu, maka engkau terkena najis. Namun najisnya mudah dihilangkan dengan 7 kali mencuci, 1 menggunakan debu, campuran debu. Itu hadis Nabi Muhammad SAW, "Idza walaga ya fi ina'i ahadum, idza walaga fi ina'i ahadikum kalbun an yagsila sab'a marrat ihdahunna biturab," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhur ina'i ahadikum idza walaga fihi kalbun an yagsila sab'a marrat ihdahunna biturab. Nabi katakan, sucikanlah wadah kalian apabila ada anjing yang menjilat. Caranya 7 kali cuci, yang satunya dicampur dengan campuran tanah atau debu. Kemudian ini anjing mengatakan, "Tapi tadi kalau engkau mengangkat jubahmu karena merasa saya ini hina dan engkau merasa engkau itu mulia, maka sudah ada najis yang menempel di hatimu. Dan najis yang seperti itu kalau dicuci dengan 7 samudra lautan tidak bisa bersih." Apa? Najis sombong. Saya diciptakan oleh Allah seekor anjing yang dipandang hina oleh manusia, sedangkan engkau diagung-agungkan oleh manusia karena sebagai ulama. Maka Abu Yazid tersadar dan mengatakan, "Kalau begitu saya berdamai denganmu. Boleh kita bersahabat, engkau berjalan bersama saya. Nanti kita setiap hari bersama-sama." Kata anjing itu mengatakan, "Kita tidak bisa seperti itu." Kenapa? Karena berbeda. Saya kalau hadir diusir oleh manusia karena saya dianggap hewan yang hina, sedangkan engkau kalau hadir dimuliakan oleh manusia. Maka Abu Yazid mengatakan, "Ya Allah, saya bersahabat dengan anjing saja tidak pantas. Bagaimana saya bisa menjadi sahabat atau kekasihmu yang maha suci, maha luhur, dengan makhlukmu yang najis, anjing? Untuk saya bersama dengannya juga saya merasa tidak pantas. Ini anjing, dia najis zohirnya, tapi batinnya suci. Tapi kalau saya, ya zohirnya suci, tapi batinnya najis. Maka dia lebih baik dari saya." Itu pernyataan Abu Yazid Al-Bustami ketika Allah ilhamkan itu anjing bisa berdialog dengannya. Bab keramat para aulia itu disebutkan dalam kitab Tazkiratul Auliya. Kemudian di dalam kitab Tazkiratul Auliya juga dikisahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami ini pernah pergi ke pasar, tahu-tahu rasa ini buang air besar. Mau masuk di toilet, minta bayar. Ini toilet tidak gratis. Abu Yazid Al-Bustami tidak bawa uang. Kata Abu Yazid, "Nanti besok saya bayar. Ini sudah kebelet." Kata yang penjaga toilet, "Gak bisa, harus bayar dulu baru masuk. Kalau memang tidak ada uang, tunggu besok." Nah,
Masa berak pasti ditunda-tunda besok? Abu Yazid akhirnya bingung. Dia bujuk itu penjaga toilet. Akhirnya sudah, karena sudah tidak kuat, sudah tidak pakai izin lagi, dia main terobos saja masuk. Dikunci dari dalam. Selesai dia qada'il hajah, buang hajat, beliau keluar. Beliau keluar minta maaf kepada penjaga toilet dan berjanji nanti besok atau sebentar saya bayar. Sambil berjalan Abu Yazid tafakur. Tadi dikatakan sufi itu imtala aminal fikir. Mereka selalu berfikir. Setiap peristiwa digunakan berfikir untuk mengambil i'tibar dan hikmah. Tiba-tiba beliau berjalan sambil merenung, sambil berfikir, ini mata basah dengan air mata. Jenggotnya basah dengan air mata. Apa yang terjadi? Dia katakan, ya Allah, kalau toilet tempat yang hina, buang hajat, buang air kecil, kita mau masuk saja tidak gratis, harus bayar. Bagaimana surga yang di dalamnya ada keindahan, kenikmatan, maka itu juga pasti tidak gratis. Toilet tempat hina, kotoran, kencing, mau masuk bayar. Surga yang begitu besar kenikmatannya yang Allah sediakan, uiddat lil muttaqin, maka pasti surga ini jauh lebih mahal dan tidak gratis. Al jannatu laisal balas, kata Said Maliki. Surga itu tidak gratis. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Allah sebutkan orang-orang yang dapat surga itu pertama harus mengorbankan dirinya. Untuk siapa? Untuk Allah dan Rasulnya. Untuk mencari ridhonya Allah. Sudah berkorban untuk Allah, untuk Rasulullah dengan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala dan berkorban untuk agama Islam, maka mereka itulah yang diberikan kasih sayang oleh Allah dan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi toilet saja tidak gratis, bagaimana surga? Toilet tempat hina bayar. Kata Abu Yazid Al-Bustami, bagaimana dengan surga yang penuh dengan kenikmatan, tempat yang begitu indah, uidzat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab Al-Mawaizu Usfuriyah, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahumullah pernah di dalam ibadah beliau, dalam zikirnya beliau. Jadi beliau ini kalau zikir 30 tahun sebelum zikir bersihkan mulut, lisan, gigi. Untuk apa? Agar zikir tersebut mulutnya bersih. Karena nama yang disebut nama Allah. Itu adabnya beliau. Beliau katakan, "Mundu thalathina sanatan kullama uridu an azkurallah agsilu fami wa lisani thalatha marrat ta'ziman lillahi subhanahu wa ta'ala." Selama 30 tahun ketika saya ingin zikir kepada Allah, itu saya bersihkan dulu mulut, lidah, gigi, semuanya sudah bersih. Saya cuci 3 kali, baru saya zikir kepada Allah sebagai bentuk memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka punya adab ini sudah di atas. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah SAW. Imam Malik itu kalau buang air kecil, air besar tidak berani di kota Madinah. Beliau keluar dulu di tanah suci Madinah. Kenapa? Di situ ada Nabi Muhammad SAW. Keluar dulu. Adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam kitab Al-Mawaizul Usfuriyah itu dikisahkan Abu Yazid Al-Bustami rahimahumullah ketika beliau dalam keadaan fana. Fana ini sudah tidak sadar. Istilahnya sudah alamnya sudah di alam yang berbeda pikirannya. Hal ini mungkin terjadi. Zaman sekarang orang bisa menghayal pikiran kemana-mana gara-gara obat. Itulah narkoba. Itu pikirannya gak ada di tempat, melayang.
Tapi kalau para aulia mereka melayani dengan zikir, dengan mahabbah dan dengan zikir kepada Allah. Sehingga ada seorang wali namanya As-Sayyid Abu Bakar As-Sakran. Sakran artinya mabuk. Ada punya wirid namanya Wirdu Sakran, wirid Sakran. Al-Habib Abu Bakar Ibn Abdurrahman As-Sakran. Sakran itu artinya mabuk. Makna mabuk bukan beliau mabuk karena miras, bukan. Tapi beliau ini setiap selesai zikir, habis dari zikir jalan sudah bengkok kanan kiri, sudah miring kanan miring kiri. Kenapa? Itu sudah terbawa dengan zikirnya. Sehingga diberikan julukan As-Sakran. Nah, Abu Yazid Al-Bustami mungkin tingkatan ibadahnya, zikirnya yang sangat luar biasa sampai masuk ke fana. Sudah tidak sadar keluar lisan ucapan mengatakan, insya Allah nanti di surga saya tetangga dengan Nabi Muhammad. Beliau katakan begitu. Saya bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW dalam surga. Ternyata ada hatif, ada suara yang menegur beliau, mengatakan bahwa yang bertetangga dengan Nabi Muhammad ada seorang budak yang tinggalnya di kampung ini, disebutkan nama kampungnya. Abu Yazid terkejut. Siapa itu budak? Pikirannya beliau di zaman itu sudah beliau termasuk yang paling tinggi. Magom sebagai aulia karena julukannya Sultanul Arifin. Ternyata ada suara yang menegur, ada yang lebih tinggi dari engkau. Itu tetangga dengan Nabi. Jadi engkau bertetangga dengan tetangga tersebut yang dia bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Abu Yazid sudah dapat informasi alamatnya di mana, ciri-ciri orangnya itu seperti apa. Lewat mimpinya dia berangkat 500 km perjalanan. Disebutkan dalam kitab Al-Mawaidul Usfuriyah. Perjalanan yang panjang itu dia lalui. Dia tanya kepada orang-orang kampung di situ, kenal Fulan bin Fulan, karena namanya juga dia dapat datanya. Oh, mereka katakan, oh tukang mabuk itu. Nah, dia bingung, tukang mabuk. Bagaimana tukang mabuk tetangga dengan Nabi Muhammad? Nama Fulan bin Fulan, iya benar. Coba engkau pergi nanti, ada di satu jalan di situ, dia sedang ngumpul dengan pemabuk. Setiap hari kerjaannya di situ, mabuk-mabukan. Abu Yazid bingung. Ini mimpi dari setan kayaknya, bukan dari Allah ini. Dia pergi melihat keadaan tersebut. Oh benar. Ini ditanya orang kampung, ini yang namanya Fulan bin Fulan. Ya itu orangnya. Ternyata sedang ngumpul 40 orang. Jadi 40 orang ini semuanya pegang botol miras. Dan orang ini juga ada di situ. Dia bilang, wah tidak mungkin ini. Ini pasti mimpi saya salah. Sudah, saya menginap satu malam lagi. Saya cek besok mungkin dia sudah taubat atau bagaimana. Menginap di kampung tersebut. Besok harinya dia lihat lagi sama juga. Duduk dengan orang mabuk. Hanya dia yakinkan dalam hatinya, oh ternyata mimpi saya yang waktu itu dari syaitan. Mana ada tetangga dengan Nabi di surga pemabuk. Ketika Abu Yazid hendak mau pergi, maka orang tersebut memanggil, ya Abu Yazid, kenapa kau pergi tidak mengucapkan salam, tidak pamit? Abu Yazid kaget, tahu nama saya dari mana? Maka dia menghampiri Abu Yazid Al-Bustami. Dia katakan, wahai Abu Yazid, engkau diperintahkan untuk datang ke sini menemui saya kan? Abu Yazid terkejut. Bagaimana engkau tahu? Dia katakan, saya sudah dapat kabar itu. Saya sudah menanti kedatangan engkau. Tapi kenapa engkau langsung pergi? Tidak dulu menunggu saya. Tidak berprasangka baik kepada saya. Abu Yazid terdiam. Dia katakan, wahai Abu Yazid, saya yang akan menjadi tetangganya Nabi, bukan engkau. Di surga, saya yang akan menjadi tetangga Nabi Muhammad, bukan engkau. Tambah terkejut Abu Yazid. Amalan apa yang kau lakukan sehingga engkau bisa mendapatkan kedudukan yang mulia, bisa menjadi tetangganya Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Maka dia katakan, kau lihat ini 40 orang mabuk. Iya benar itu. Sebelumnya mereka ada 80 orang. Saya datang duduk bersama mereka, saya tidak pernah minum itu miras.
Tapi saya berbincang dengan mereka sambil saya berdakwah kepada mereka. Alhamdulillah, yang tadinya 80 orang sekarang sisa 40. Kemudian ditanya, yang 40 lagi kemana? 40 lagi mereka sudah jadi aulia, sudah jadi ulama, sudah jadi dai. Jadi dirubah 40 pemabuk jadi wali min auliaillah. Oh, kata Abu Yazid, ini yang membuat pangkatnya tinggi di sisi Allah. Pantas kalau bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata budak tersebut, kalau engkau mau pangkat engkau tinggi juga, ini ada sisa 40 orang. Coba engkau dakwah kepada mereka. Maka Abu Yazid pun berdakwah dengan 40 orang tersebut. Walhasil alhamdulillah 40 orang tersebut pun bertobat dan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah ini ada hikmah. Jadi kalau kita dakwah kepada orang yang tidak baik, itu pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Kenapa? Tantangannya lebih susah. Tapi kalau kita dakwah kepada orang yang sudah di pesantren, ya memang mereka niatnya untuk belajar, untuk jadi orang baik. Tapi ini ada orang yang tidak baik, kita bisa rubah dia jadi baik. Nah, ini nilai plus. Nilai plus. Ini yang terjadi di dalam peristiwa antara Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah dengan seorang budak tersebut. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah juga memiliki beberapa keramat. Keramat-keramat beliau itu banyak. Ada di antara keramat beliau disebutkan oleh Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Futuhatul Makkiyah. Jadi beliau pernah duduk, ketika lagi duduk ada semut lewat, dibunuh itu semut. Ketika semut itu sudah dibunuh, menyesal, ya Allah, saya sudah membunuh semut, padahal semut ini tidak mengganggu saya. Akhirnya beliau angkat tangan doa, ya Allah, biiznika, dengan izinmu ya Allah, tolong hidupkan kembali itu semut. Dipukul itu semut, hidup lagi. Itu keramatnya tertulis dalam kitab Ibnu Arabi. Keramat beliau yang kedua disebutkan dalam kitab Tazkiratul Auliya. Beliau melaksanakan ibadah haji. Beliau punya kendaraan, apakah itu himar atau unta, itu memuat overload, muatan yang terlalu banyak. Sehingga ketika lewat, orang-orang melihat itu, mereka kasihan kepada hewan tersebut. Mereka katakan, engkau sudah tidak punya belas kasih. Masa hewan seperti itu engkau kasih muatan begitu banyak? Hewannya kecil, kurus. Kata Abu Yazid, itu dia tidak bawa muatan itu. Maksudnya bagaimana? Mari saya perlihatkan. Diperlihatkan, ternyata dia ada di atas, tidak menempel dengan punggungnya himar, tapi ada beberapa senti di atas itu. Itu keramatnya beliau, tertulis dalam kitab Tazkiratul Auliya. Kemudian di antara keramat beliau lainnya adalah disebutkan oleh As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dalam kitabnya Taqribul Usul litashilil wusul, karya As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jadi dikisahkan ada satu kampung ini hujan tidak turun-turun. Sudah diadakan sholat istisqa, sholat minta hujan, tidak diturun-turun juga itu hujan. Datang seseorang musafir, ada yang mengatakan tukang sepatu, ada yang mengatakan pengemis. Datang. Ketika datang, dia bertanya kepada mereka yang sedang ngobrol, ini kalian habis dari mana? Dikatakan sedang melaksanakan sholat istisqa. Kenapa? Ini hujan tidak turun-turun sudah lama. Boleh saya bantu berdoa biar hujan turun? Maka mereka izinkan, silakan. Diangkat kedua tangan, dia katakan, ya Rabbi, bihaqqi ma fi hadza ra'si iskina. Ya Allah, dengan hak apa yang ada di kepalaku, turunkanlah hujan kepada kami. Seketika itu awan mulai berkumpul, awan hitam. Maka hujan pun turun begitu derasnya. Sampai pada akhirnya mereka bertanya, doa apa yang kau baca tadi? Dia katakan, ya aku berdoa dengan hak yang ada di kepalaku. Apa yang ada di kepalamu? Yaitu ainani ro'at Aba Yazid Al-Bustami.
yaitu di kepalaku ini ada 2 bola mata yang pernah melihat langsung wajahnya Abu Yazid Al-Bustami. Jadi teman tawasul dengan wali min auliyaillah, Allah langsung kabulkan itu doa. Jadi mata melihat Abu Yazid Al-Bustami rahimahumullah. Abu Yazid punya mata melihat Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq punya mata melihat Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Al-Imam Muhammad Al-Baqir punya mata melihat kepada Al-Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin punya bola mata ini melihat kepada ayahnya Imam Husain. Imam Husain melihat ayahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Ali melihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersambung ini keberkahan dari penglihatan. Namanya hadis musalsal kalau dalam ilmu hadis. Musalsal. Jadi bersambung biwasfin dengan sifat, dengan menjelaskan keadaan ketika meriwayatkan hadis tersebut, namanya hadis musalsal. Kemudian keramat beliau yang berikutnya disebutkan, ada orang yang melihat beliau kadang-kadang kalau lewat di satu sungai, di situ sungai ada Efrat di Irak. Beliau kalau mau menyeberangi itu lihat kalau tidak ada orang, beliau jalan di atas air. Nanti kalau ada orang lihat, tenggelam. Jadi sebenarnya mau menutupi, tidak mau orang tahu itu keramat beliau. Lihat tidak ada orang, beliau seberang terbang. Ada orang lihat, beliau tenggelam. Sampai pada satu hari ada yang bertanya, wahai Aba Yazid, apakah kau benar bisa jalan di atas udara, bisa terbang? Beliau jawab begini, disebutkan dalam kitab Jami'u Karamatil Auliya, ensiklopedia keramat para wali, disusun oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Beliau katakan, tairun ya'kulul maitata yamurru alal hawa wal mu'minu asyrafa minat toir. Burung yang makan bangke bisa terbang di atas udara. Orang beriman lebih mulia dari burung, masa tidak bisa jalan di atas udara? Itu jawaban beliau tuh dalam kitab Jami'u Karamatil Auliya. Kemudian di dalam kitab yang sama juga diceritakan ada 2 orang sufi datang silaturahmi ke rumahnya Abu Yazid Al-Bustami. Datang 2 orang sufi. Yang satu bernama Imam Syakik Al-Balkhi, yang satunya namanya Syekh Abu Turab. Dua-duanya sufi. Datang bertemu dengan Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah. Ketika datang, maka ada pembantu, ada khodim melayani mereka dengan dijamu makanan. Sudah dijamu makanan, kemudian ketika mau dimakan itu makanan, Syakik Al-Balkhi mengatakan kepada pembantu tersebut, ayo ikut makan sama-sama. Berkah kita makan rame-rame, apalagi ini sedang berkumpul orang-orang sholihin. Kata Nabi Muhammad SAW, ta'amus sakhi dawa wa ta'amul bakhil da. Makanannya orang dermawan adalah obat, makanannya orang kikir adalah penyakit. Kalau itu orang dermawan, bagaimana orang aulia, para sufi, para wali, lebih daripada obat. Akhirnya sudah dia katakan begini, oh saya lagi puasa, ini soim, puasa sunnah. Saya lagi puasa. Padahal kalau dia belajar, ada, kalau puasa sunnah itu, kalau ada jamuan makanan, makan. Kalau wajib, kalau gak boleh. Puasa sunnah, kita menghargai jamuan orang, undangan orang, lebih baik kita memilih menghargai jamuan orang untuk kita makan. Puasa sunnah, batal puasanya gak apa-apa. Itu lebih afdal. Itu yang dikatakan orang yang berakal itu bukan membedakan mana baik dan yang mana buruk. Tapi orang yang berakal itu di antara 2 kebaikan dia bisa memilih mana yang lebih baik. Apa yang dilakukan? Dia katakan inni soim, saya lagi puasa. Memang dalam hatinya juga ada sedikit makam puji. Saya sedang puasa. Padahal yang ajak ini orang soleh, ibadahnya lebih tinggi daripada dia. Ilmunya lebih hebat daripada dia, hatinya lebih bersih daripada dia. Tapi dia menunjukkan seakan-akan saya ini juga ahli ibadah, saya ini hebat. Ayo silakan makan. Dia katakan inni soim, saya lagi puasa. Abu Yazid makan, Syakik Al-Balkhi makan, Abu Turab makan. Ini 3-3-nya aulia. Ini datang satu ini, gak tahu dari mana, bilang saya lagi puasa, gak mau makan. Kata Syakik Al-Balkhi,
kalau kau makan dapat pahala 1 tahun puasa. Ini kalau kau makan, kau dapat pahala 1 tahun puasa sunnah. Dia tidak mau juga. Enggak, saya puasa. Abu Yazid marah. Ini kurang ajar ini orang. Sombong ini orang. Kata Abu Yazid, da'au man sakata min ainillah. Sudah, biarkan ini. Ini dia sudah jatuh dalam pandangan Allah. Allah sudah tidak lihat dia. Kenapa? Karena dia sudah sombong di hadapan para wali. Dia sombong di hadapan para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Yazid, da'au man sakata min ainillah. Biarkan saja. Dia ini sekarang sudah jatuh dari pandangannya Allah. Apa yang terjadi? Setelah itu dia dapat masalah mencuri barang orang. Dan tangannya hukum, potong tangan, putus tangannya. Setelah kejadian tersebut. Nah, ini namanya adab kepada para aulia dan kaum solihin. Kemudian nasihat-nasihat daripada Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah. Di antara nasihat beliau mengatakan, madamal abdu yadhunnu anna fil khalqi man huwa syarrun minhu fa huwa mutakabbir. Kalau ada seseorang menganggap ada orang lain itu buruk, dia saja yang baik. Jadi semua dianggap, saya yang paling baik, ini buruk. Yang baik saya saja. Kata beliau, fa huwa mutakabbir. Dia ini adalah orang yang sombong. Kalau menganggap orang lain ada yang buruk dan dia menganggap dirinya baik, fa huwa mutakabbirun. Dia orang yang sombong. Kalau yang orang sombong itu dikatakan dalam kitabnya Ibnu Jauzi, Talbisu Iblis, maka dia sudah mengambil sifatnya iblis, yaitu takabbur. Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Wastakbar artinya sombong. Kemudian nasihat yang kedua, beliau katakan talaqtu dunya battata la raj'ata li fiha. Saya sudah ceraikan dunia dengan talak 3. Sudah tidak ada rujuk lagi bagi diri saya terhadap dunia. Jadi sama seperti Imam Ali bin Abi Thalib juga mentalak dunia talak 3. Nah, Abu Yazid Al-Bustami juga sudah mentalak dunia dengan talak 3. La raj'ata li fiha. Sudah tidak ada rujuk lagi, kata beliau. Kemudian pernah juga beliau mengatakan, qala ra'aitu rabba izzati fil manam. Saya pernah bermimpi melihat Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi saya. Ini masalah ada khilaf. Saya pernah melihat Allah dalam mimpi saya. Kemudian saya mengatakan, ya azamatullah, wahai Allah yang maha agung, kaifa tariqun ilaik, bagaimana cara biar bisa dekat denganmu. Kemudian Allah taala berfirman di dalam mimpinya Abu Yazid, yaitu utruk nafsaka thumma ta'al. Caranya adalah tinggalkan hawa nafsumu, kemudian ke sini dekatlah kepada saya, kata Allah. Ini yang di dalam Al-Qur'an Nabi Musa ketika mau berdialog dengan Allah, apa yang Allah perintahkan? Fakhla na'alaik wakhla na'alaik fa innaka biwadi mukaddasi tuwa. Wahai Musa, lepaskan sendalmu. Para sufi mengatakan makna sendal, lepaskan kesombonganmu, egoismu, nafsumu, hatimu yang kotor, semua lepaskan. Kalau sudah terlepas, bisa engkau dekat dengan Allah. Bahkan dari dialog dengan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang suci. Biwadi mukaddasi tuwa. Kemudian nasihat berikutnya, ada seseorang datang bertanya kepada beliau, dan ini semua termaktub dalam kitabnya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki berjudul Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar, yang isinya adalah nasihat-nasihat para wali, para asfiya. Yang berikutnya, ada seseorang datang bertanya kepada Abu Yazid, dullani ala amalin atakarrabu bihi ila rabbi, tunjukkan padaku satu amalan yang membuat aku dekat dengan Allah. Maka Abu Yazid menjawab, ahbib awliya Allah, cintailah para wali Allah. Lianna Allah Ta'ala yanzuru ila liyuhibbuk, ya. Ahbib awliya Allah liyuhibbuk, cintailah para Allah agar para wali Allah cinta kepadamu. Inna Allah Ta'ala yanzuru ila qulubi awliya'ih, karena Allah Subhanahu wa taala selalu memandang hati para walinya.
fala'allahu an yanzura ila ismika fi qalbi waliyin fayaghfira lak. Jika engkau sudah dicintai oleh para wali, maka di dalam hati mereka ada namamu. Dan di saat Allah memandang ke dalam hati para wali, di situ ada namamu, fayaghfira lak, maka seluruh dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza kunta fi qalbi 'arifin billah wa nazalatil anwar hasalta nasibaka minha. Apabila engkau ada di hati seorang arif billah dan Allah turunkan cahaya, maka engkau dapat bagian cahaya tersebut. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi rahimahullah. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan, khuttu bahran wa waqafal anbiya bisahilihi. Saya berenang di dalam lautan ilmu dan para nabi mereka berada di pinggir laut menanti kedatanganku. Nah, ini penjelasannya panjang. Insyaallah bisa dilihat di kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami, judulnya Al-Fatawi Al-Hadithiyah. Dalam kitab tersebut membahas tentang makna ucapannya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah. Mudah-mudahan kita membahas dari kalangan para aulia, para asfiya, Allah berikan rahmat kepada kita. Inda dzikri shalihin tanzilu rahmah, karena di setiap menceritakan kisah-kisah orang saleh maka diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana an ta'alluqi bi dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.